Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-12 dengan judul Upah Kesetiaan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan berkati. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Dan apa yang akan kami pelajari sebentar itu boleh berguna dan boleh mengambil tempat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini, dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Saudara-saudara, akhirnya pada saat ini kita telah masuk dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-12, merupakan pelajaran yang terakhir di sepanjang triwulan yang pertama tahun 2023 dengan judul besar Mengelola bagi Sang Guru sampai Dia datang. Saudara-saudara, tentunya ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil dari pelajaran pertama. Bagaimana supaya berbicara tentang bagian dari Allah, janji-janji Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara boleh menjadi pengelola yang baik atas perpuluhan, persepuluhan, persembahan, waktu kita, kerohanian kita, bagaimana kita mengatasi utang-utang. Dan pekan lalu kita telah melihat pelajaran Sekolah Sahabat bagaimana mengelola pada masa-masa yang sulit. Dan puji Tuhan, penulis pelajaran Sekolah Sahabat G. Edward Reid Pendeta boleh menjadi saluran berkat sepanjang triwulan ini, dan mudah-mudahan kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menerima upah kesetiaan. Ketika kita telah mengaplikasikan semua pelajaran-pelajaran Sekolah Sahabat dalam kehidupan kita, dari pelajaran Sekolah Sahabat yang pertama sampai yang terakhir pekan ini, kita akan memperoleh upah kesetiaan, upah berkat yang berasal dari surga. Saudara-saudara, berbicara tentang kesetiaan atau upah kesetiaan, dan jika kita kaitkan dengan ayat tema yang berbunyi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dan perkara yang besar. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara-saudara, mengapa sampai hamba yang baik ini menerima pemberian, yaitu tanggung jawab yang besar? Nah, karena ada upah. Dia setia dari hal-hal yang kecil, sehingga diberikan kepadanya tanggung jawab yang besar, upah tanggung jawab yang besar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita setia dari hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil, kita akan diberikan upah, yaitu tanggung jawab besar, upah yang sangat menyenangkan. Seorang pengerja yang selalu melakukan tugasnya dengan baik kepada majikannya, pasti ada upah yang akan diterimanya, yaitu gaji atau tambahan gaji. Saya pernah bekerja di kebun, kerja di orang, dan kalau kita bekerja dengan baik, sudah pasti ada upah yang akan kita terima. Selanjutnya, kalau kita setia bekerja bersama dengan Tuhan, ada upah untuk kesetiaan. Saudara-saudara, berbicara tentang upah untuk kesetiaan, firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saudara-saudara, orang yang beriman berkenan di hadapan Allah. Pertanyaan, apakah iman perlu bagi kita semua umat-umat Tuhan? Perlu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang beriman berkenan di hadapan Allah. Kalau orang yang tidak beriman, tanda tanya atau malah kebalikannya. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan beriman akan menerima upah dari Allah. Firman Tuhan yang katakan. Berbicara tentang kesetiaan,
konteks pelajaran sekolah sahabat pekan ini, sepanjang triwulan ini, merujuk kepada siapa yang selalu melakukan atau mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Jadi kesetiaan yang dimaksudkan dalam pelajaran sekolah sahabat, berbicara tentang kesetiaan di sepanjang pekan ini, sepanjang triwulan ini, itu merujuk kepada pengelolaan apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan upah? Berbicara tentang upah, ini adalah sesuatu pemberian setelah kita boleh selesai melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik sebagai seorang pengelola. Maka upah akan menjadi bagian kita. Dan siapa kira-kira pemberi upah itu dalam pelajaran sekolah sahabat? Tuhan sendiri. Selanjutnya, ada beberapa kategori upah di sini yang saya mau angkat, yaitu yang pertama, upah bagi semua orang. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-12, ada upah bagi semua orang. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya, baik menurut perbuatannya. Mohon maaf. Jadi di sini baik orang yang setia dan tidak setia akan mendapatkan upah, yaitu yang setia mendapatkan kehidupan kekal dan tidak setia mendapatkan upah kematian kekal. Selanjutnya yang kedua, upah bagi mereka yang selalu bersama dengan Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-10 dan Yesaya 62 ayatnya yang ke-11, saya rasa kedua ayat ini senada bunyinya. Firman Tuhan katakan, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Yang ketiga, upah bagi mereka yang tertindas. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di sorga, yaitu menerima kehidupan yang kekal. Jadi, yang pertama adalah upah bagi semua orang, yang jahat maupun yang baik akan menerima upah. Yang baik akan menerima upah kehidupan kekal, yang jahat akan menerima upah akibat kehidupan binasa. Yang kedua, upah bagi mereka umat-umat Tuhan yang selalu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, upah bagi mereka yang tertindas, orang yang setia, orang yang dianiaya demi nama Tuhan akan diberkati, akan menerima upah yang besar, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, berbicara tentang kehidupan yang kekal, dalam pelajaran sekolah sahabat, dosa akan mengakibatkan kematian bagi manusia. Tetapi benar bahwa kita diselamatkan dengan kasih karunia Allah, Yesus Kristus saja, dan akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara boleh baca itu dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Tapi sebelum lanjut, saudara, saya mau sampaikan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh karena iman Yesus, oleh karena Yesus, dan kita harus respon itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Jika kita sudah selamat, ya buatlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan tujuannya hanya satu, yaitu masuk dalam kerajaan surga dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi kadang-kadang mirisnya adalah perilaku kita menunjukkan kita bahwa tidak mau menerima kehidupan yang kekal. Mungkin tidak percaya, berfoya-foya, menyangkal keberadaan Tuhan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan, juga ada upah kalau tidak setia, kalau tidak mau memilih jalan kehidupan, yaitu kematian yang kekal. Ada pilihan bagi kita semua. Dan kita harus memilih mana yang kita mau, karena kalau kita perhatikan penulis pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa kita tidak boleh berdiri di tengah-tengah pilihan, karena kita harus pilih kepada siapa dan kemana kita harus pergi dan berada. Saudara-saudara, jadi maksud dari penulis pelajaran sekolah sahabat begini, tujuan kita hanya satu, yaitu
Kristus, yaitu surga, kehidupan yang kekal. Namun kadang-kadang pilihan kita mau berada di mana yang tidak sejalan dengan Tuhan. Terus sebabnya penulis pelajaran sekolah sahabat pendeta, dia sampaikan kita tidak boleh berada di tengah-tengah. Kita harus pilih kepada siapa dan kemana kita harus pergi dan berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, jangan gelisah hati dan percaya saja terus kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, dan dia sementara mempersiapkan rumah bagi kita semua, supaya di mana Tuhan berada, kita juga berada. Saudara-saudara, ini adalah bukti bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Dia mau memberikan upah kepada orang yang setia kepadanya dalam hal mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita telah menerima upah kehidupan yang kekal, ada yang namanya Yerusalem baru. Saudara-saudara, upah bagi mereka yang setia kepada Tuhan yaitu kehidupan yang kekal. Dan itu juga merujuk kepada Yerusalem baru yang apa yang saya sudah sampaikan tadi. Sekarang berbicara tentang Yerusalem baru, kira-kira apa yang akan kita nikmati? Apa yang akan kita lihat di sana? Dan kira-kira apakah itu menguntungkan bagi kita semua? Yang pertama, di Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Itu dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yang kedua, Tuhan akan menghapus air matamu. Itu terdapat dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yang ketiga, maut tidak ada lagi, tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Yang keempat, tempat di mana tidak ada lagi dosa. Dan yang kelima, yang ada hanyalah sukacita bersama dengan Tuhan, karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya, berbicara tentang perhitungan akhir. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini? Matius 24 boleh memberikan jawaban bagi kita semua. Matius 24 dan Matius 25. Matius 24 adalah khotbah tentang Yesus, tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi dan bagaimana nasib umat Tuhan. Dan itu dilanjutkan dengan Matius 25 tentang bagaimana kita merespon apa yang tertulis dalam pasalnya yang ke-24, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena dalam Matius pasalnya yang ke-24 berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, Matius 25 berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita mempelajari Matius 24 dan Matius 25, kedua pasal ini tidak boleh dipisahkan, oleh karena ini adalah satu paket. Nah, selanjutnya, setidaknya dalam Matius pasalnya yang ke-25, kita dapati ada 3 kisah di dalam 3 perikop. Nah, dan salah satu yang kisah yang akan kita pelajari yaitu tentang talenta yang terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Matius 25 ayat 14 sampai 19 menceritakan tentang Tuhan yang memberi talenta kepada ketiga hambanya. Yang pertama, hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta dan dia mengembangkan talenta tersebut dan mendapatkan laba atau keuntungan. Hamba yang kedua dia menerima 2 talenta dan dia mengembangkannya dan dia mendapatkan laba dan keuntungan. Hamba yang ketiga dia mendapatkan 1 talenta, namun yang dilakukannya adalah dia pergi dan menguburkan talenta tersebut. Saudara-saudara, sambil menunggu kedatangan Tuhan, kita diberikan talenta untuk dikembangkan. Masing-masing kita diberikan kemampuan. Kita tidak diberikan sama semua, sama rata, tapi berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda talenta, apa yang dipercayakan kepada Tuhan sebagai tanggung jawab bagi kita, dan itu kita harus lakukan. Jangan seperti hamba yang ketiga, dia hanya pergi dan dia hanya kubur. Kita harus kembangkan, kita harus merespon itu dengan tanggung jawab kita.
kita lakukan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang terakhir, berbicara tentang mata yang tertuju pada upah. Di akhir di pelajaran sekolah sahabat pekan ini, triwulan ini, ditutup dengan tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Paulus. Dia menyerahkan seluruhnya hidupnya kepada Tuhan, kepada pelayanan untuk Tuhan. Dia rela kehilangan segalanya. Dia rela menderita bersama dengan Tuhan, sama seperti Musa kalau saudara perhatikan di pelajaran sekolah sahabat. Dia disiksa, menderita, pengalaman yang sangat pahit yang dialami oleh Paulus. Tapi pertanyaan, apa yang membuat sampai Paulus tetap sabar dan tetap semangat dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya? Jawabannya kita boleh lihat dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mendapatkannya, tetapi ini yang kulakukan." Firman Tuhan berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara, Musa dan Paulus memilih menderita bersama umat Tuhan karena yang mereka pandang adalah upah yang besar, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kesimpulan, setialah kepada Tuhan. Setialah mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Harta, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, semua yang ada pada kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kelola, dan jadilah pengelola yang baik supaya Tuhan menilai, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang setia, dan terimalah upah yang besar, yaitu kehidupan yang kekal. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saat ini kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Tuhan berkati, biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami semua. Kami telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Ada poin-poin yang berharga yang boleh kami ambil, dan kiranya itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba, berkati pemirsa yang menyaksikan akan pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan berkati. Ini boleh menjadi persiapan diskusi di sepanjang sabat. Tuhan berkenan, berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika pelajaran sekolah sahabat ini memberkati, saudara boleh like, comment, subscribe, dan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, tumingkas.